Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita bersama kembali dalam tutorial Falak Ruhani. Kali ini kita akan membahas tentang mengatur posisi duduk yang tepat untuk menghadap orang penting dan membaca kehendak orang yang datang bertamu. Jadi ini semacam feng shui ya, tapi ini dari ulama-ulama Islam. Qala ashabu hadzal fanni, berkata para ahli di bidang ilmu ini, iza aradta duhula ala sultanin au malikin au sahibi mansubin rafi'in, jika kamu hendak menghadap pemimpin, penguasa atau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, wa kana laka indahu hajat, saat kamu mempunyai hajat dan urusan kepada mereka, fa'aksimil majlisa allazi huwa fihi ila samaniyati aksan, maka kamu bagi tempat yang mereka ada itu di dalamnya ke 8 posisi. Kama huwa mubinun fisakli, sebagaimana dijelaskan dalam bentuk berikut ini. Jadi kalau Anda pengen masuk ke pemimpin, penguasa, pejabat, dan kamu punya urusan sama orang itu, maka bagilah tempat kantornya dia atau ruangan dia atau tempatnya dia ke 8 posisi seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Ini posisinya ada Gorbun barat, kemudian Syarqun timur, ada Janub selatan, ada Samal utara. Jadi Anda bagi dulu di mana arah baratnya, timurnya di mana, kemudian selatannya di mana, utaranya di mana, di tempatnya dia gitu ya. Kemudian ini ada 8 posisi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 posisi. Nah, Anda bikin peta. Anda petakan tempatnya dia itu seperti ini. Ya. Kemudian setelah Anda sudah mempetakan ruangannya atau tempatnya, maka mengatur posisi duduk saat menghadap orang penting. Maka kemudian Anda lihat kaidah-kaidah ini. Saat beliau duduk, jadi saat beliau di pejabat, pemimpin atau orang yang punya kedudukan tinggi yang kita datang ke tempat beliau, duduk di arah zuhal, maka Anda duduk di arah zahroh. Jangan duduk di arah lainnya. Jadi kalau pejabat atau orang penting yang kita datangi itu dia duduk di arah zuhal, di arah sini dia duduknya, maka Anda duduknya di sini, di zahroh. Jangan di posisi yang lain. Ya. Kemudian kalau dia ada duduk di mustari, maka Anda duduk di arah zahroh atau di arah komar. Jadi kalau dia duduk di mustari sini, dia duduk di arah sini, maka kemudian Anda duduknya di sini, di zahroh. Atau Anda duduk di arah sini, komar. Ya. Kemudian kalau dia duduk di sames atau zahroh, maka Anda duduk searah dengannya. Atau di komar atau di mustari. Jangan duduk di mirih atau zuhal. Jadi kalau dia duduk di sames atau zahroh, Anda di komar atau mustari. Andai Anda duduk di arah utorid, jadi dia duduk di sames atau zahroh, kemudian Anda duduk di utorid, gitu ya, dia ada di sames atau zahroh, gitu ya. Kemudian Anda duduknya di sini, di utorid, dia duduk di sames atau di sini di zahroh, kemudian Anda duduknya di sini, di utorid, di arah samal, di arah utara, gitu ya. Maka beliau akan mendengar omonganmu dan condong kepada kehendakmu. Jadi ini posisi yang paling bagus ketika kita datang ke seorang pejabat, bertamu kepadanya. Kemudian terakhir, kalau dia duduk di utorid, maka Anda duduk di arah zahroh. Jadi kalau dia ada di utorid, Anda duduknya di sini, di zahroh. Nah, kalau Anda duduk di arah mustari, itu bisa menjadi tidak aman atas urusan atau hajatmu. Kalau dia di utorid kemudian Anda di mustari, dia ada di utorid sini, di arah utara, di utorid, kemudian Anda ada di sebelahnya di sini mustari, maka itu akan membuat tidak aman hajat atau urusanmu. Jadi bisa terbengkalai atau hajatmu bisa tidak tercapai. Nah, ini kaidah untuk mengatur posisi duduk saat menghadap orang penting. Sekarang kita bahas tentang membaca kehendak orang yang datang bertamu. Kalau tadi kita yang bertamu,
Sekarang kita menyiapkan tamu yang datang ke kita. Jadi kita menyiapkan tempat kita untuk orang-orang yang datang ke tempat kita di rumah kita atau di kantor kita. Nah, pertama yang harus dipahamin, atur dulu posisi dudukmu di arah mustari. Pandangan mengarah ke arah timur atau arah zahroh. Jadi Anda duduknya di sini di mustari, kemudian pandangannya ke arah timur, nah, ke arah sarkun atau ke arah zahroh sini. Jadi Anda duduk di sini, kemudian pandangannya ke sarkun ke timur atau pandangannya ke sini ke zahroh, ya. Karena posisi ini, kalau anda duduk di mustari dengan menghadap ke arah timur dan arah zahroh, karena posisi ini dapat membuat Anda terlihat berwibawa dan terhormat di pandangan para tamu. Nah, setelah Anda sudah menempati posisi ini, maka kedua, perhatikan orang yang bertamu di tempatmu. Jadi Anda ini sudah mensekat, sudah mendesain, sudah menata ruangan Anda, ruang tamu Anda atau ruang kantor Anda seperti ini. Lalu perhatikan orang yang bertamu di tempatmu. Jika dia, tamu, duduk bersamamu di arah mustari, atau arah zahroh, atau arah komar, maka ia akan keluar dari tempatmu seraya memuji dirimu atas apa yang ia dapati dan temui bersamamu. Jadi kalau dia ada di mustari gitu ya, dia duduk bersama kita ada di mustari di sini, atau ada di zahroh atau ada di komar, maka saat dia pulang keluar dari tempat kita, dia akan memuji kepada kita atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Kalau dia duduk, tamu ini duduk di arah zuhal, maka ada sesuatu yang ia sembunyikan dari dirimu. Lihat saja dia duduk di arah mana. Kalau di zuhal, maka ada sesuatu yang ia sembunyikan dari dirimu. Kalau dia duduk di arah mirih, maka ada niat buruk di hatinya terhadapmu. Bahkan ia bisa mencederaimu dengan kata-katanya. Jika dia, tamu ini duduk di arah utorit, maka seakan-akan dia memujimu, padahal itu adalah kebohongan dan tipuan belaka. Kemudian kalau dia duduk di arah sames, maka ia dengki dan iri kepadamu, meskipun terlihat baik di hadapanmu. Nah, inilah kaidah tentang membaca kehendak orang yang datang bertamu kepada kita. Di Anda pertama nih, Anda harus atur dulu posisi duduk Anda. Setelah itu baru Anda bisa memperhatikan orang yang bertamu ke tempat kita atau di kantor kita. Nah, ini Anda screenshot saja ini gitu ya. Anda screenshot saja untuk mengatur posisi barat, timur, selatan, dan utara. Demikian pembahasan ini bersumber dari kitab Kasful Maktum Bitoli Warromal Wan Nujum karangan Abdullah Muhammad Az-Zahid. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.